Selamat datang di SMP Tarakanita Solo Baru. Perkenalkan, saya Budian. Saya akan mengajak teman-teman untuk berkeliling SMP Tarakanita Solo Baru, agar teman-teman semua semakin mengenal lingkungan sekolah SMP Tarakanita Solo Baru. Sebelumnya, saya akan menjelaskan bahwa ini adalah video virtual tour 360 derajat. Teman-teman dapat menggeser video ini ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, bahkan berputar. Baik, mari kita masuk ke dalam sekolah. Ya, ini adalah gerbang SMP Tarakanita Solo Baru. Bagi teman-teman yang menggunakan sepeda, datang ke sekolah dengan naik sepeda, teman-teman dapat langsung berbelok ke kanan. Silahkan teman-teman yang menggunakan sepeda memarkirkan sepedanya di tempat parkir sepeda siswa SMP Tarakanita Solo Baru. Ya, inilah tempat parkir bagi siswa SMP Tarakanita Solo Baru yang membawa sepeda. Nanti kalian dapat menata sepeda kalian di sini. Dan tentu saja kalian tidak boleh membawa motor ya. Yuk kita lanjut ke tempat yang lain. Di sebelah kiri Budian, ini adalah lapangan voli. Biasanya kita beraktivitas di sini untuk kegiatan seperti olahraga, kegiatan ekstrakurikuler, juga apel pagi yang biasanya dilaksanakan setiap Senin pagi. Nah, bagi teman-teman yang naik sepeda, kalian harus menuju halaman depan kembali, lalu kalian menuju ke wastafel yang sudah disediakan. Kita harus mentaati protokol kesehatan. Nah, selain wajib menggunakan masker, kalian harus mencuci tangan kalian menggunakan sabun terlebih dahulu. Nah, di depan kita sudah ada 2 wastafel dan tanda berwarna kuning. Artinya, teman-teman harus antri. Budayakan antri ya. Antri, kemudian menjaga jarak dengan orang yang berada di depan kalian. Setelah cuci tangan, kalian bisa menuju lobi untuk dicek suhu tubuhnya dan memberikan salam kepada Bapak Ibu Guru. Nah, inilah lobi Tarakanita. Di samping kanan dan samping kiri Budian, ini adalah mading yang merupakan hasil karya kreativitas siswa-siswi SMP Tarakanita Solo Baru mulai dari kelas 7 hingga kelas 9. Tarakanita tentunya sangat menjunjung tinggi kreativitas anak muda. Boleh mengekspresikan diri melalui mading, melalui tulisan, puisi, artikel, atau tulisan apapun. Nah, di lobi ini ada persimpangan. Dari persimpangan ini, mari kita belok ke kanan. Ruang pertama yang kita temui yaitu ruang kepala sekolah. Inilah ruang kepala sekolah SMP Tarakanita Solo Baru. Saat ini kepala sekolah kita yaitu Bapak Joko Wiharjo. Tepat di samping ruang kepala sekolah, kita akan melihat ruang tata usaha dan administrasi, juga informasi. Ya, di ruangan ini kita akan nantinya bertemu dengan Pak Windy dan Pak Surya. Teman-teman dapat mendapatkan informasi terkait dengan update sekolah atau keuangan, atau teman-teman juga kalau membutuhkan spidol, penghapus,
sebagai keperluan di kelas, kalian boleh meminta ke Pak Surya dan Pak Windy. Kita keluar, kita lanjut di ruangan-ruangan selanjutnya, yaitu ruang tamu guru. Ini adalah ruang tamu guru SMP Tarakanita Solo Baru. Di depan kita ada sederet prestasi yang telah diraih oleh kakak-kakak kalian, mulai dari bidang akademik hingga non-akademik. Ruang guru. Ya, tentu saja kalian kalau mau mencari guru saat di luar pembelajaran, inilah tempatnya. Inilah tempat para guru merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif demi perkembangan kalian secara kognitif atau secara akademik. Sekolah tidak perkara mengenai akademik, tapi juga perkembangan secara psikologis. Lalu di mana tempatnya? Itu ada di ruang BK. Inilah ruang BK SMP Tarakanita Solo Baru. Di ruangan ini, siswa-siswi yang masuk bukan hanya anak-anak yang bermasalah. Loh, emang ada anak yang bermasalah? Tidak kan? Jadi tempat ini terbuka bagi siapapun. Boleh bercerita, boleh hanya sekedar berkunjung, boleh untuk konsultasi. Konsultasi apa ya? Konsultasi mengenai kehidupan pertemanan dengan teman-teman, kemudian hubungan dengan keluarga, dengan belajar, persoalannya. Persoalan belajar itu kan banyak ya. Lalu mau konsultasi tentang karir, boleh. Oke, kita keluar. Nah, inilah UKS kita. Ruang BK bersebelahan juga dengan UKS. Bagi teman-teman yang sedang tidak enak badan saat pelajaran, boleh untuk beristirahat sebentar di sini. Nah, teman-teman sudah disediakan obat, tapi harus izin dengan guru yang bersangkutan untuk mengambil obat tersebut. Teman-teman juga diperkenankan untuk membantu temannya yang sedang sakit. Kita ada tim PMR-nya. Maka kalian bisa menggunakan alat-alat yang di UKS ini agar teman kalian merasa lebih baik. Namun sekali lagi masih dalam pengawasan guru. Ruang selanjutnya yaitu ruang pertemuan. Inilah ruang pertemuan yang berada di SMP Tarakanita Solo Baru. Ruangan ini digunakan untuk pembelajaran kelas besar. Apa sih pembelajaran kelas besar? Pembelajaran kelas besar itu kita melakukan kegiatan belajar bersama, tidak hanya satu kelas, bisa 2 kelas atau 3 kelas. Nah, untuk di ruangan ini cukup hingga lebih dari 60 orang. Di ruangan ini difasilitasi dengan AC dan LCD. Oh ya, ruang pertemuan ini juga digunakan oleh Bapak dan Ibu Guru unit Tarakanita Solo Baru untuk koordinasi atau rapat bersama. Jadi mulai dari guru dan karyawan KBTK, SD dan SMP Tarakanita Solo Baru.
ruang selanjutnya yaitu dapur dan rafter dari karyawan SMP Tarakanita Sulubaru. Teman-teman tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang ini tanpa seizin dari guru. Sebelah dari rafter, teman-teman akan melihat kantin. Ini adalah kantin sehat Tarakanita Sulubaru. Kantin ini digunakan bersama dengan adik-adik kita dari SD Tarakanita Sulubaru. Di kantin ini juga teman-teman tidak akan menemukan satupun plastik, karena Bapak Ibu kantin sudah menyiapkan gelas dan piring. Kita go green dong ya. Jadi kalau sudah masuk Tarakanita, teman-teman tidak boleh membawa plastik masuk ke dalam sekolah. Makanan di sini sangat banyak ragamnya, mulai dari nasi, kue, hingga makanan kecil yang ringan. Tapi tentu saja itu tidak berbungkus plastik. Oke, kita lanjut menuju lantai 2. Sebelum naik ke lantai 2, Budian ingin menunjukkan kepada teman-teman. Ini di depan ruang rapat atau ruang pertemuan, teman-teman akan melihat pojok literasi. Saat nanti sudah kembali ke sekolah, teman-teman dapat membaca buku-buku yang tersedia di sini. Nah, buku-buku ini tidak boleh dibawa pulang. Jadi, kalian saat istirahat membaca, dan selesai istirahat kalian harus segera mengembalikan di tempat semula. Tidak boleh dibawa pulang ya. Di depan pojok literasi kita langsung bertemu dengan tangga. Tangga di SMP Tarakanita Sulubaru ini memiliki tanda khusus. Ada tanda panah dengan label hijau dan putih, juga label strip dengan tanda warna merah. Teman-teman, maksudnya adalah saat kalian naik ke tangga, naik ke lantai 2, teman-teman harus ikut yang berwarna hijau. Teman-teman tidak boleh naik dari warna merah. Kalian tidak boleh melalui sisi kanan, artinya jadi harus naik lewat sisi kiri. Oke, sekarang kita akan naik, dan jangan lupa saat naik kalian tidak boleh saling mendahului, karena jalan yang di sebelah kanan itu digunakan untuk turun. Oke, sekarang kita naik dan berpegangan pada punggung tangga. Ya, sekarang kita berada di lantai 2 SMP Tarakanita Sulubaru. Tepat di depan kita ini adalah ruang pramuka yang bersebelahan langsung dengan ruang perpustakaan SD Tarakanita Sulubaru. Di lantai 2 ini fokus kita adalah ruang kelas. Di ujung utara, berarti berada di depan kita, paling ujung itu adalah kamar mandi dan toilet bagi siswa. Selebihnya yang berada di lantai 2 ini adalah ruang kelas. Budian akan menunjukkan dan memperkenalkan kepada teman-teman ruang kelas dari SMP Tarakanita Sulubaru. Inilah ruang kelas SMP Tarakanita Sulubaru. Fasilitasnya sangat lengkap. Di dalam kelas ini sudah tersedia whiteboard atau papan tulis, kemudian layar, papan informasi, meja guru, kipas,
LCD papan mading yang berada di setiap kelas yang letaknya berada di belakang. Kemudian juga ada fasilitas yang lain seperti galon. Ya, inilah galon kita. Kami menamakan galon ini sebagai galon kejujuran. Apa ya maksudnya ya galon kejujuran? Teman-teman, galon ini digunakan oleh seluruh siswa. Kalian boleh mengambil air yang ada di galon ini. Tapi kita melatih kejujuran dengan cara kalian diperbolehkan untuk memasukkan uang secara sukarela di kotak galon kejujuran. Boleh 500, boleh 1000. Tapi dengan syarat kalian harus ikhlas. Itu penting loh, jujur itu harus juga ikhlas, jangan setengah-setengah. Kemudian di setiap kelas yang ada di SMP Tarakanita Solo Baru selalu ada pot tanamannya. Pot tanaman ini menunjukkan bahwa kita sungguh mencintai alam. Kita perlu untuk menjaga alam. Hijaunya tanaman itu memberikan efek positif dalam konsentrasi teman-teman. Jadi saat teman-teman capek, lelah, suntuk, kalian bisa melihat tanaman ini dan kembali fokus dalam pelajaran. Kita masuk ruang kelas yang lain ya. Ini adalah ruang kelas 7B. Susunannya sama dengan ruang kelas 7A. Mading di belakang digunakan oleh teman-teman untuk menempelkan berbagai karya tulisan, mulai dari cerpen, artikel, quotes, ataupun pesan bagi teman satu kelas, pesan semangat, dan kasih yang ditunjukkan. Kreatif ya? Boleh dihias-hias. Ruang selanjutnya itu adalah kelas 8A. Ya, ini adalah ruang kelas 8A. Di sebelah kelas 8A kita akan bertemu dengan kelas 8B. Lalu di sebelahnya ada kelas 9A dan 9B. Oh iya, setiap siswa itu bertanggung jawab atas kebersihan kelas masing-masing. Jadi kalian secara bergiliran akan mendapatkan jadwal piket untuk membersihkan kelas. Terlebih itu, ini bukan untuk ajang menyuruh-nyuruh, bukan. Tapi ini mengajarkan kepada kita perlu menjaga kebersihan yang ada di sekitar kita. Lihat saja, di setiap kelas sudah tersedia tong sampah. Namun, tong sampah yang berada di lantai 2, khususnya yang ada di depan kelas, itu digunakan untuk membuang sampah kering. Sampah kering kalau di kelas itu seperti apa ya? Sampah kertas. Begitu teman-teman.
Inilah lantai 2 SMP Tarakanita Solo Baru. Kita lanjut menuju lantai 3. Sebelum Budian lanjut ke lantai 3, di sini ada tangga menuju ke lantai 1. Tangga ini terhubung dengan aula kecil dan aula besar Tarakanita Solo Baru. Oh ya, untuk informasi teman-teman, tangga ini disebut sebagai tangga sebelah selatan, sedangkan pada saat kita naik tadi itu adalah tangga utara. Bagi teman-teman yang berada di kelas 7A hingga kelas 8A, itu pada saat istirahat harus turun melalui tangga sebelah utara. Sedangkan bagi teman-teman yang berada di kelas 8B hingga kelas 9B harus turun melalui tangga sebelah selatan. Demikian juga ya, pada saat kalian naik menuju ke kelas masing-masing, kalian harus naik sesuai dengan pembagian kelas. Maksudnya teman-teman harus naik yang kelas 9B yang naiknya dari tangga sebelah selatan, sedangkan 7A itu berada menggunakan tangga utara. Ya, kita naik lagi ke lantai 3. Lantai 3 dari SMP Tarakanita Solo Baru berfokus pada ruang-ruang yang dapat digunakan secara bersama. Nanti akan ada laboratorium, ruang doa, ruang komputer, dan perpustakaan. Oke, sekarang kita masuk dulu ke ruang doa. Kemudian lepas sepatu dulu ya. Oke, teman-teman, ini adalah ruang doa dan ruang serbaguna SMP Tarakanita Solo Baru. Di ruang ini teman-teman dapat melakukan berbagai aktivitas seperti doa, rekoleksi, atau kegiatan kelompok. Di depan kita, selain patung Bunda Maria dan Yesus serta salib, teman-teman akan melihat dua foto. Baik teman-teman, sekarang kita akan menuju ke ruang doa dan ruang serbaguna. Sebelumnya kita harus lepas sepatu kita ya. Nah, untuk melepas sepatu, teman-teman harus ditata rapi dan menghadap ke tembok seperti ini. Oke? Nah, mari kita masuk ke ruang doa dan ruang serbaguna. Inilah ruang doa dan ruang serbaguna SMP Tarakanita Solo Baru. Di sini teman-teman bisa beraktivitas seperti doa bersama satu kelas, misal novena atau doa rosario. Kemudian teman-teman juga bisa beraktivitas seperti rekoleksi, juga kegiatan kelompok lainnya. Nah, di sini di depan kita ada patung Bunda Maria dan patung Tuhan Yesus. Juga ada salib. Nah, di samping kanan dan kiri dari salib itu ada dua foto. Foto yang pertama itu adalah foto Bunda Elizabeth, dan yang terakhir adalah foto Santo pelindung kita, yaitu Carolus Borromeus. Baik, kita lanjut ke laboratorium. Teman-teman ingat ya, kalau teman-teman masuk ke dalam ruangan yang harus mewajibkan melepas sepatu, teman-teman harus lepas sepatu dan tertata dengan rapi. Nah, sebelah ruang serbaguna adalah lab matematika. Inilah lab matematika SMP Tarakanita Solo Baru.
Teman-teman akan belajar bersama Pak Yudi di sini untuk membuat bangun ruang atau kita belajar Pitagoras dan sebagainya. Kita keluar dari lab matematika, kita akan menuju ke lab bahasa. Dari atas, dari lantai 3 ini, teman-teman dapat melihat bahwa lingkungan sekolah SMP Tarakanita ini begitu hijau. Wow, hijau sekali ya, dan ini begitu asri. Terbukti dengan banyaknya burung yang ada di sekolah kita menunjukkan mereka begitu enjoy di Tarakanita. Burung aja enjoy loh ya, nyaman tinggal di Tarakanita. Apalagi kalian, karena suasananya sungguh ngangenin. Ya, kita masuk ke lab bahasa. Di lab bahasa ini teman-teman juga harus melepas sepatu. Maka silahkan lepas sepatu dan disusun rapi menghadap ke tembok. Mari sekarang kita masuk ke lab bahasa. Inilah lab bahasa SMP Tarakanita Solo Baru. Di sini teman-teman akan belajar mendengarkan atau listening dan membaca. Di lab bahasa ini biasanya kakak-kakak kalian belajar bahasa Inggris untuk listening, writing, bahkan reading. Di sini fasilitasnya ada audio, ada komputer, dan juga AC. Kita keluar dari lab bahasa, gunakan sepatu kalian, lalu kita lanjut menuju galeri karya siswa. Ini adalah ruang galeri hasil karya siswa-siswi SMP Tarakanita. Karya seni yang berupa lukisan, kemudian hasil pahat dan hasil karya yang lain. Yang suka seni boleh tunjuk karya di sini dan kita kumpulkan, kita buat sebanyak-banyaknya hasil karya. Nanti bisa kita pajang dan bisa kita bikin seperti pameran begitu ya. Wih, keren pasti ya. Laboratorium selanjutnya yaitu laboratorium IPA. Laboratorium IPA ini include termasuk laboratorium fisika dan biologi. Di sini alat-alatnya cukup lengkap. Bahkan di belakang Budian, silakan digeser berputar. Teman-teman bisa melihat ada wastafel di sana. Nah, seusai kalian menggunakan alat-alat di sini, kalian wajib untuk membersihkan, mengeringkan, dan meletakkan di tempat semula. Yuk, yang suka sains, mari kita bereksperimen bersama ya. Oke, lalu bagaimana Budian kalau saya suka dengan komputer? Nah, kalau teman-teman suka dengan komputer, dengan pemrograman, dengan editing video dan sebagainya, teman-teman dapat belajar di ruang komputer ini. Di sini tersedia banyak sekali komputer. Teman-teman dapat belajar bersama Pak Adit di sini. Kita tidak akan rebutan komputer ya. Satu siswa akan mendapatkan satu komputer. Ruang selanjutnya yaitu Perpustakaan SMP Tarakanita Solo Baru. Ya, inilah perpustakaan SMP Tarakanita Solo Baru. Di sini tersedia buku fiksi dan non-fiksi. Kalian boleh membaca novel, boleh membaca buku ilmiah, apapun itu, bahkan buku sejarah pun ada di sini. Lengkap sudah. Di sini teman-teman akan ditemani oleh Pak Aris, dan kalian kalau meminjam buku harus izin pada Pak Aris. Jika hanya ingin membaca, kalian bisa
menuju ke ruang baca yang berada di sisi kanan pintu masuk. Nah, di lantai 2 ini ada sebuah ruang yang begitu besar. Ya. Oke. Ini adalah ruang audio visual SMP Tarakanita Solo Baru. Ruang audio visual ini digunakan untuk kegiatan seminar atau workshop atau kegiatan nonton film. Oke, kita turun. Turun dari sisi kiri ya. Baik, kita lanjut menuju ruang komite dan aula kecil serta aula besar Tarakanita Solo Baru. Kita turun dari sisi kiri dan tidak boleh saling mendahului, juga tidak boleh terburu-buru. Ya. Oke, kita sudah di lantai 1. Kita sekarang menuju ke lantai maksud di Budian menuju ke ruang komite. Nah, teman-teman bisa memperhatikan di sekitar lantai 1 ini, di sebelah lorong selalu ada wastafel. Ya. Ini ada wastafel beserta sabun. Jadi teman-teman silakan mencuci tangan apabila merasa tangannya kotor. Jaga kebersihan. Nah, teman-teman, ada satu keunikan dari SMP Tarakanita Solo Baru, yaitu SMP Tarakanita Solo Baru memiliki program untuk daur ulang sampah. Di sini teman-teman bisa melihat ada kotak sampah berwarna kuning, biru, dan hijau. Untuk yang warna kuning, teman-teman bisa membuang sampah-sampah yang berupa botol, kaca, atau plastik, bahkan kaleng makanan atau minuman. Sedangkan sampah daur ulang itu teman-teman letak untuk membuang sampah yang berupa kertas, kardus, koran. Kemudian untuk sampah organik itu adalah sisa makanan yang sudah basi, begitu ya, tulang atau duri, daun kering, itu dibuang di yang warna hijau. Nah, bapak-bapak PP itu membantu kita untuk mengolah sampah-sampah daur ulang dan organik ini untuk dijadikan pupuk kompos. Pupuk kompos inilah yang digunakan oleh SMP Tarakanita Solo Baru untuk merawat tanaman-tanaman yang ada di SMP Tarakanita Solo Baru. Keren kan? Oke, kita lanjut ke ruang komite. Ini adalah ruang komite dari SMP Tarakanita Solo Baru. Lalu di sebelah sana ada ruang OSIS dan koperasi. Kita berbelok, kita menuju ke aula kecil SMP Tarakanita Solo Baru. Inilah aula kecilnya. Teman-teman pada saat istirahat wajib untuk berada di lantai 1. Nah, aula kecil ini salah satu tempat yang digunakan untuk istirahat para siswa. Teman-teman bisa makan, bisa minum, bisa beristirahat di sini.
asal menjaga kebersihan lingkungan. Nah, di aula kecil ini juga teman-teman bisa belajar kelompok. Jika ada diskusi kelas dan diperbolehkan untuk beraktivitas di luar kelas, ini adalah salah satu tempat favorit untuk belajar. Kita berbelok dulu ke sini ya. Ada satu tempat hijau yang dimiliki SMP Tarakanita Solo Baru. Di sini kami suka untuk menanam sayur. Di sini teman-teman jika melihat itu ada beberapa tanaman sayur seperti seledri, kucai, bahkan sawi. Beberapa bulan yang lalu kami habis panen bunga kol loh. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa bercocok tanam. Kami tetap bercocok tanam dan para siswa diminta untuk tetap menjaga dan merawat kebun kecil SMP Tarakanita Solo Baru. Nah, inilah aula besar Tarakanita Solo Baru. Aula besar ini digunakan untuk aktivitas bersama 3 unit, ya, mulai dari TK, SD, SMP, dan KB atau kelompok bermain. Nah, di aula besar ini teman-teman biasanya tidak hanya olahraga basket, tapi juga aktivitas seperti misah atau pentas seni, atau ada pameran, semuanya dilakukan di aula besar. Oke, kita lanjut ya. Ada satu titik yang tadi juga terlihat dari lantai 3, yang begitu hijau dan menggoda. Biasanya para siswa putra nih, pada saat olahraga ataupun saat pulang sekolah, menyempatkan waktu untuk beraktivitas di tempat ini. Inilah lapangan SMP Tarakanita Solo Baru dan SD Tarakanita Solo Baru. Lapangan Tarakanita ini digunakan untuk aktivitas kegiatan seperti outbound, kemudian olahraga outdoor seperti sepak bola atau permainan yang lainnya. Nah, di dekat lapangan, persisnya di depan kita saat ini ada Gua Maria Bintang Samudra. Baik teman-teman, inilah Gua Maria Bintang Samudra yang berada di Tarakanita Solo Baru. Bagi siapapun kalian mau ingin berkunjung ke Gua Maria Bintang Samudra, dipersilahkan. Kalian jika ingin berdoa pada saat ujian atau sedang memiliki keluh kesah atau sebagai ungkapan syukur, silakan datang ke Gua Maria ini. Biasanya kakak-kakak tingkat juga adik-adik kalian yang ada di KBTK maupun SD Tarakanita Solo Baru datang ke Gua Maria ini pada saat bulan Rosario ataupun saat-saat khusus. Baik teman-teman, inilah akhir perjalanan kita mengelilingi SMP Tarakanita Solo Baru. Semoga kalian semakin mengenal titik-titik yang ada di SMP Tarakanita Solo Baru. Di sini setiap kenangan dibuat, di setiap tempat selalu menyimpan cerita. Jadi sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya, terutama pada saat pembelajaran tatap muka. Semoga kita bisa mengenang dan membuat cerita di SMP Tarakanita Solo Baru dengan cerita yang manis dan indah. Sampai berjumpa. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat Tarakanita. Yes.